Arsenal membuka musim 2026-2027 bukan cuma dengan trofi, tetapi juga dengan catatan sejarah yang sulit diabaikan. Kemenangan di Community Shield 2026 membuat koleksi The Gunners menjadi 18 gelar. Mereka kini berdiri sebagai tim tersukses kedua di ajang ini, hanya di bawah Manchester United yang masih memimpin dengan 21 gelar. Liverpool berada di belakang Arsenal dengan 16. Yang membuat cerita Arsenal lebih unik adalah status mereka ketika datang sebagai juara bertahan Liga. 4 kali Arsenal tampil di Community Shield dengan membawa mahkota juara Liga pada era Premier League. 4 kali pula mereka pulang sebagai pemenang, 1998, 2002, 2004, dan 2026. Rekornya sempurna, 4 dari 4. Catatan itu bukan kebetulan satu musim. Arsenal juga menang dalam 6 penampilan terakhir mereka di Community Shield mulai 2014, 2015, 2017, 2020, 2023, sampai 2026. Artinya, setiap kali mendapat tiket ke laga pembuka musim ini selama lebih dari 1 dekade, mereka selalu tahu cara menuntaskannya. Tapi ada batas yang masih berdiri. Arsenal memang sudah punya 18 Community Shield, namun masih berjarak 3 trofi dari Manchester United. Jadi kalau bicara siapa raja sepanjang masa, jawabannya belum Arsenal. Yang bisa dikatakan sekarang, The Gunners adalah penguasa paling konsisten di era modern ajang ini. Dan justru disitulah tantangan berikutnya membesar. Arsenal datang ke musim baru sebagai juara Premier League 2025-2026, tetapi belum pernah mempertahankan gelar Premier League sejak kompetisi itu lahir pada 1992. Mereka pernah menumpuk gelar Liga di masa sebelum era Premier League, tetapi back-to-back di format modern masih belum pernah terjadi. Community Shield sudah memberi start manis. Rekor sejarah juga berdiri di belakang mereka. Sekarang yang harus dibuktikan bukan lagi apakah Arsenal bisa memenangkan laga pembuka musim, melainkan apakah mental juara itu bertahan sepanjang 38 pertandingan dan akhirnya mematahkan batas yang belum pernah mereka lewati di era Premier League. Kalau ada satu kalimat yang menggambarkan Arsenal di Cardiff, Riccardo Calafiori sudah mengatakannya sendiri. Performa seperti ini sudah mendekati kesempurnaan, bukan karena Arsenal menguasai semua statistik, tetapi karena mereka tahu kapan menyerang, menutup ruang, lalu menghukum kesalahan Manchester City. Arsenal menang 3-0 meski hanya memegang 44% penguasaan bola. Mereka melepaskan 8 tembakan, lebih sedikit dari City yang punya 10. Tembakan tepat sasaran City bahkan sedikit lebih banyak, 5 berbanding 4. Angka itu justru memperlihatkan betapa efektifnya Arsenal. Mereka tidak perlu mendominasi bola untuk mengendalikan arah pertandingan. Calafiori menyalakan semuanya lewat gol setelah 23 detik. Catatan resmi menyebutnya sebagai gol tercepat di Community Shield sejak Bobby Owen mencetak gol pada detik ke-35 di edisi 1968. Calafiori menilai laga ini sebagai ujian penting untuk memperlihatkan mentalitas Arsenal setelah keberhasilan musim lalu. Ia mengakui gol secepat itu membuat pekerjaan tim lebih mudah. Calafiori juga tidak mau mengambil semua kredit. Soal umpan Miles Lewis Kelly yang membuka jalan menuju gol, Calafiori berkata, "Ini 70% jasanya dan 30% saya." Ia juga menyebut Christos Tzolis sebagai salah satu pemain terbaik di lapangan hari ini. Suasana tribun menggambarkan betapa timpangnya babak pertama. Sebuah laporan mencatat supporter Arsenal sempat menyanyikan ejekan "besok pagi Anda akan dipecat" kepada Enzo Maresca pada menit ke-31. Itu bukan pernyataan resmi soal masa depan pelatih City, hanya chant dari tribun, tetapi cukup menggambarkan betapa nyaman Arsenal memegang kendali. Inilah bagian yang paling menarik. Arsenal tidak menang dengan cara panik atau bergantung pada satu momen. Mereka efisien, tajam, disiplin, dan punya banyak ancaman. Community Shield memang cuma satu pertandingan, tapi setelah tampil sedekat itu dengan sempurna, Arsenal harus membuktikan bahwa Cardiff bukan puncak, melainkan titik awal. Christos Tzolis tidak butuh waktu lama untuk membuat pendukung Arsenal paham kenapa namanya terus dipasang Mikel Arteta selama pramusim. Community Shield menjadi penampilan kompetitif pertamanya bersama The Gunners, dan winger asal Yunani itu pulang dengan 2 assist serta status pemain paling menonjol dalam kemenangan atas Manchester City. Tzolis dimainkan dari sisi kiri. Dari sana, ia tidak sekadar menunggu bola. Ia menyerang ruang, berani membawa bola ke area berbahaya, dan memaksa lini belakang City mundur. Kecepatan menjadi senjatanya, tetapi yang membuatnya matang adalah keputusan akhirnya. Ia tahu kapan menusuk, mengirim umpan silang, atau memainkan bola sederhana agar serangan tetap hidup.
2 assist dalam debut kompetitif bukan catatan kecil. Data resmi FA menyebut Zolis menjadi pemain Arsenal pertama sejak Willian yang menghasilkan sedikitnya 2 assist dalam laga debutnya. Dampaknya bukan cuma enak dilihat, tetapi langsung muncul di statistik. Arteta menilai proses adaptasinya berjalan alami. Sang pelatih menggambarkan Zolis sebagai pemain cerdas yang cepat menyatu dengan struktur tim. Menurut Arteta, kualitas besarnya terlihat ketika memasuki 20-30 meter terakhir karena ia tetap tenang saat harus melewati lawan atau membuat keputusan di sekitar kotak penalti. Penampilan ini juga penting karena Arsenal sekarang punya variasi baru di sisi sayap. Zolis bukan sekadar pemain yang menambah jumlah opsi. Dengan kemampuan membawa bola, mencari ruang, dan menciptakan peluang, ia menawarkan cara berbeda untuk membongkar pertahanan. Dan di laga pertamanya yang membawa konsekuensi, ia tidak terlihat seperti pemain yang masih mencari ritme. Satu pertandingan tentu belum cukup untuk menjadikannya bintang Premier League. Tapi debut seperti ini membuat persaingan di lini depan Arsenal makin serius. Zolis datang tanpa banyak basa-basi, starter, 2 assist, ancaman konstan, dan sebuah trofi. Untuk pemain baru, sulit meminta pembuka yang lebih rapi dari itu. Trofi Community Shield sudah dimiliki Arsenal, tetapi sejarah justru memberi peringatan. Dalam 34 edisi pada era Premier League sebelum musim ini, hanya 8 pemenang yang kemudian menjadi juara liga di musim yang sama, sekitar 24%. Lebih tajam lagi, hanya 1 dari 15 pemenang terakhir yang berhasil melanjutkannya menjadi gelar Premier League Manchester City pada 2018-2019. Jadi kalau ada istilah kutukan Community Shield, inilah asal ceritanya. 6 pemenang terakhir sebelum Arsenal semuanya gagal menjadi juara liga pada musim yang sama. Trofi pembuka musim memang menyenangkan, tetapi sejarah modern menunjukkan bahwa memenangkan Shield sama sekali bukan tiket otomatis menuju mahkota Premier League. Mikel Arteta tidak mau timnya terjebak euforia. Ia mengaku sangat senang dengan performa, hasil, dan trofi pertama, tetapi langsung mengingatkan, ini adalah standar kami. Level kompetitif di Cardiff tidak boleh muncul sekali lalu hilang. Arteta mengatakan para pemain benar-benar ingin memenangkan trofi ini karena kesempatan menghadapi City lahir dari keberhasilan musim lalu. Ambisi memulai musim dengan baik sudah dibicarakan sejak awal. Namun Arteta melihat masalah yang lebih panjang, beban pemain. Ia kembali mendorong Premier League menambah jumlah pemain dalam skuad pertandingan. Menurutnya, jumlah laga terus meningkat dan beban fisik pemain sudah sangat besar. Ia mengakui bagian tersulit adalah meninggalkan pemain berkualitas dari daftar pertandingan meski mereka bisa membantu. Kekhawatiran itu masuk akal. Arsenal akan menjalani musim sebagai juara bertahan dengan tuntutan mempertahankan Premier League sekaligus bersaing di kompetisi lain. Standar tinggi akan percuma jika kedalaman skuad tak mampu menjaga tenaga sepanjang kalender. Jadi tantangan Arsenal kini berubah bentuk. Mereka tidak perlu lagi membuktikan bisa mengalahkan tim besar dalam sore. Itu sudah dilakukan. Yang harus dipatahkan adalah pola sejarah, pemenang Community Shield yang kemudian kehilangan tenaga ketika liga berjalan. Jika standar Cardiff bisa dibawa sampai akhir musim, trofi bulan Agustus ini bisa menjadi pembuka sesuatu yang jauh lebih besar.